Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab salam tapi sambil ngunyah. Pas jawab salaman jawab aja dulu. Ntar baru. Iya. Biar sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kompak kan enak. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semuanya semangat. Mudah-mudahan yang semangat rezekinya semakin bertambah. Dan rezekinya membawa berkah sehingga semuanya bisa pergi ke Mekah, bisa menikmati tawaf di Ka'bah, bisa ikut untuk bermalam di Muzdalifah, ikut untuk sama-sama wukuf di Arafah, kemudian jalan-jalan ke Jeddah, lihat Laut Merah, pulang pergi haji. Mudah-mudahan semuanya bisa beli sawah. Di mana sawahnya? Dan mudah-mudahan bisa membangun rumah yang megah, membeli mobil yang mewah. Anak-anaknya yang sudah dewasa segera menikah, mendapat menantu yang soleh-solehah, dan semuanya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Para alim, para asatid, para hujat, para guru, para hadirin, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang kita hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Anang Suryana beserta Ibu Hamidah dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acaranya lancar, pernikahan besok berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan setelah akad nikah, mudah-mudahan kedua mempelai Allah berikan panjang jodoh, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keturunan yang soleh ataupun solehah. Dan kita hormati guru-guru yang ada di hadapan kita, Ustadz Mahmud Effendi SPDI. Kita hormati guru kita Ustadz Haji Samsudin SPDI. Yang kita hormati Ustadz Fikri SPDI. Yang kita hormati Ustadz Agus Solihin, Ustadz Muhammad Jamal, orang tua kita Bapak Haji Suhaidi, orang tua kita, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Budi Wiono SPD. Kita hormati Bapak Haji Muhadisin, dan kepada seluruh para orang tua, para sesepuh. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, kita semua orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal
alamin. Salawat salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini Bapak Anang Suryana mengadakan syukuran. Kita pun menyambutnya dengan senang hati, dengan gembira. Sebagai sesama mukmin, sesama muslim, kalau saudara kita senang, kita harus ikut senang. Kalau saudara kita sedang mengalami kesusahan, kita pun juga harus ikut sedih, senang. Iya, ini persaudaraan seorang mukmin muslim. Beliau bersyukur kepada Allah karena putrinya yang bernama Sri Nanda Julianti sudah ketemu jodohnya, alhamdulillah, yaitu saudara Hayun Triandianto. Hayung Triandianto ini calon mempelai yang besok pagi akan melangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan setelah akad nikah, kembali lagi kita doakan, mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kelimpahan rezeki yang banyak yang halal, dan segera mendapat keturunan yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Ini ngantennya ada apa enggak nih? Ada. Ada. Lagi diungkep. Ya? Lagi diungkep. Iya, yang lakinya nganten belum datang. Belum datang. Oh. Jadi saya ini nasihatin siapa ini? Oh, nasihatin Bang Cin aja dah. Iya, ini kan lagi nyari-nyari, ini nggak ketemu-temu. Iya. Iya. Ya memang kalau nasihat itu ada khusus, ada umum. Insya Allah khusus ya kena, umum ya kena, karena kita sama-sama punya rumah tangga. Di dalam Islam, untuk mencapai keluarga samawa, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah, minimal harus melakukan 4 langkah. Berapa? Yang pertama, ketika nikah harus niat ibadah karena Allah. Karena nikah bagian daripada ajaran agama Islam. Karena bernilai ibadah, maka yang pertama harus niat karena Allah. Kalau niat benar-benar karena Allah, seseorang yang mau melaksanakan pernikahan niatnya karena Allah, maka Allah akan ikut campur di dalamnya, sehingga rumah tangganya akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena langsung niatnya ke Allah. Jangan ada niat nikah itu niat-niat yang lain. Jangan ada niat nikah untuk mencari kekayaan, nanti takut kecewa. Jangan niat nikah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tidak. Tapi justru nikah itu niat semuanya hanya karena Allah. Kalau rumah tangga kita selama ini belum niat karena Allah, ya diniatkan karena Allah, supaya kita ini lurus, ya. Satu, nggak lama-lama ini, mudah-mudahan cukup 30 menit selesai. Yang kedua, rumah tangga ini harus niat untuk mencari rezeki yang halal. Jangan sampai kita ini memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dari sesuatu yang haram.
Apabila seorang suami dia membawa rizki yang haram ke rumahnya sehingga rizki itu dimakan oleh istrinya, dimakan oleh dianya, dimakan oleh anak-anaknya, berarti darah daging dalam keluarga itu terdiri dari darah daging yang haram. Mana bata minal haram fannaru aula bihi. Darah daging yang tumbuh dari yang haram, neraka itu lebih tepat tempatnya. Sedangkan kita hidup ini tidak hanya untuk mencari kebahagiaan keselamatan dunia. Justru yang kita tuju dalam rumah tangga supaya rumah tangga kita itu selamat, bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana kalau bapaknya makan haram, istrinya makan haram, anak-anaknya makan haram? Jadi untuk menjaga keselamatan rumah tangga, maka jangan membawa rezeki yang haram ke dalam rumah. Harus yang benar-benar halal. Jangan heran kalau ada orang rezekinya banyak, bahkan hidupnya mewah, ya, gajinya gede, jut-jutan, apa? Jut-jutan, emang itu berjuta-juta gitu. Nah, tapi ternyata anaknya kena kasus ini, kena kasus itu, nggak ada berkah. Kenapa nggak ada berkah? Karena anaknya, istrinya diberi makan dengan yang haram. Ini kita harus perhatikan betul-betul hal ini, karena itu keselamatan kita dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, kan udah dua tadi. Yang ketiga, rumah tangga ini bapaknya atau suami dan istri ini harus tetap dalam kondisi taklim. Jangan putus mencari ilmu. Ini keberkahan rumah tangga. Siapapun orangnya, kalau dia sudah memutuskan untuk duduk di majelis taklim sehingga dia wawasan ilmunya tidak bertambah, jangan harap kalau ada masalah bisa menyelesaikan. Jadi semuanya itu mesti didukung dengan ilmu, gitu. Kalau bisa cari kapan kita bisa ngaji bareng-bareng, suami sama istri boncengan, datang ke majelis taklim. Biasanya di hari Minggu, hari Ahad pagi itu banyak kajian-kajian. Ajak tuh keluarga. Keluarga itu jangan hanya diajak ke mall. Anak itu jangan hanya diajak ke tempat-tempat yang mewah, nanti justru akan menuntut lebih berat kepada orang tuanya. Ajak anak kita itu ke masjid, ajak anak-anak kita ke majelis taklim. Kalau suaminya ngaji, istrinya ngaji, anaknya ngaji, rumah tangga pasti dijamin bisa menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mesti didukung dengan ilmu. Kemudian yang keempat, itu udah selesai nih, udah 4. Yang keempat yaitu harus bakti kepada kedua orang tua. Nah, bedanya anak laki dan anak perempuan. Kalau anak laki bakti kepada orang tua seumur hidupnya. Kalau anak perempuan bakti kepada orang tua batasnya sampai menikah. Karena kalau sudah menikah dia wajib taatnya kepada suami. Berpindah. Di besok saudara Hayum ya. Hayum ini begitu dia menerima akad nikahnya dari Bapak Anang, saya terima nikahnya ya putri Bapak yang bernama apa tadi lupa ya, Sri Nanda Yulianti. Sri Nanda Yulianti dengan mas kawin yang tersebut tunai
Begitu udah dikata tuh, dikata sah, maka di situ tanggung jawabnya beralih. Yang tadinya tanggung jawab anak perempuan kepada orang tua, sekarang beralih kepada suami. Taatnya anak perempuan sebelum nikah kepada kedua orang tua, begitu sudah nikah taatnya kepada suami. Kemudian bagaimana orang tua dia? Orang tua dia yang menanggung adalah suaminya. Jadi kalau seorang laki-laki itu memang beratnya, tapi kalau Allah ngasih pertolongan jadi ringan. Maka sandarkan hidup kita ke Allah, ya, jangan menyandarkan kepada makhluk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang tua kalau laki-laki, kalau dia belum nikah, orang tua itu ada 4, yaitu bapak ibu kandung dan guru. Guru itu orang tua, gitu. Gurunya banyak, ya orang tuanya banyak. Muliakan orang tua, muliakan juga guru. Jangan sampai kita itu punya guru lalu kita durhaka sama guru. Waduh, lebih berbahaya. Gitu. Ada ungkapan sukutu tilmid min yadil ustad adurru min sukutihi minas samail ala. Jatuhnya murid dari genggaman seorang guru lebih berbahaya daripada jatuhnya murid dari langit yang tinggi. Jatuh dari langit mati, hancur, tapi itu hanya fisik. Tapi kalau jatuhnya murid dari genggaman guru, ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Ya, jadi ini lebih, ya. Jadi orang laki-laki belum menikah, orang tuanya, orang tua kandung bapak ibu plus guru. Nah, begitu dia menikah, nambah lagi orang tuanya, yaitu mertua. Jadi mertua, orang tua kandung itu tanggung jawabnya laki-laki. Kalau perempuan cukup taat kepada suami. Sehingga seorang perempuan, ini Mbak Midahnya, Mbak Midah sampai anaknya Mbak Julianti ada nggak nih? Ada. Dengar nggak kira-kira? Dengar. Hai. Ada nggak orangnya? Mudah-mudahan dengar. Perempuan seorang istri kalau pengen masuk surga cukup 4 langkah. Berapa langkah? 4 langkah. Ayu mamroatin, di mana seorang istri dia melaksanakan sholat 5 waktunya, menjaga sholat 5 waktunya. Wasyarat syahroha, menjaga sholat puasa Ramadannya. Terus wahafidot farjaha, menjaga kehormatannya. Terus wa'ato'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Kilalaha, nanti oleh malaikat dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabin sikti, dari pintu mana saja kau mau. Jadi kalau perempuan itu sholat 5 waktunya jaga, puasa Ramadannya jaga, kehormatannya jaga, terus taat pada suami, selesai. Nggak punya amal-amal yang lain juga nggak apa-apa. Dia sudah masuk surga dengan 4 langkah itu. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Nggak jaga sholat 5 waktu gampang apa gampang? Hah? Bilang gampang tapi sering sholat siangan. Kemudian puasa Ramadan mungkin lebih gampang daripada sholat, karena cuma setahun sekali 1 bulan, ya kan? Kemudian perempuan menjaga kehormatan. Kalau suaminya pergi kerja, perempuan di rumah jaga harta suami dan mendoakan suami. Bahkan kalau perlu dia sholat duha, biar suaminya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk keluarga. Begitu. Jangan
suaminya pergi, terus dianya keluar ngayap, punya geng, gerombolan, grup ngerumpi. Wah, ini grup ngerumpi ini absen kehadirannya ini 100% nih rata-rata. Karena kalau nggak hadir tuh ditanyain kemana ini, empok ini belum nyampe. Padahal cuma ngerumpi. Nah, lebih celaka lagi kalau yang dirumpikan membicarakan aib suami. Na'udzubillah min. Jadi perempuan itu harus bisa menjaga kehormatan. Kemudian taat pada suami. Nyuci bagian siapa? Kewajiban siapa? Suami. Enak aja, istri itu enggak. Jadi nyuci itu adalah tugas suami, ya kan? Terus gosok tugas suami, iya, tugas suami, ya. Nah, kemudian apa lagi? Selain nyuci, gosok, ngepel, bersihin rumah, ngepel, tugas siapa? Suami. Bini. Nah terus tugas istri apa? Tugas istri patuh kepada suami. Suaminya nyuruh gosok, gosok kau. Suaminya nyuruh nyuci, nyuci kau. Suaminya nyuruh bersihin rumah, ngepel, ngepel kamu. Karena harus taat. Gitu. Padahal aslinya tugas siapa? Suami. Cuman suami punya otoritas, harus ditaati. Gitu. Cuman yang nggak boleh kita memaksa di luar kemampuan. Nggak boleh. Udah pas 4. Yang pertama, luruskan niat ibadah karena Allah. Yang kedua, rezekinya harus halal dalam rumah tangga. Yang ketiga, harus terus-menerus mencari ilmu, ya. Dan yang keempat, dia harus apa tadi itu? Taat kepada orang tua. Benar, orang tua, birrul walidain. Birrul walidain ini batasnya kalau laki-laki seumur hidup, ya. Insya Allah. Kemudian berikutnya tentang Muharram. Saya ingatkan besok tanggal 9 disebut hari Tasyu'a. Kemudian hari Ahad adalah tanggal 10 disebut Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram. Kita disunahkan untuk berpuasa. Jangan lupa. Lah itu bagaimana itu Pak Anang besok? Lagi banyak tamu. Ya kan sunnah, ya kan? Ya karena beliau masih sedang mendapatkan kemuliaan nikahin anak, ya sementara nggak puasa nggak apa-apa. Nah kalau kita nggak ngapa-ngapain, puasa. Nah besok kondangan Ustaz gimana? Maghrib. Ya kondangan, yang penting kan amplopnya yang nyampe. Emang kita nggak makan, men? Ya nggak apa-apa. Enggak, Ustaz, saya emang nggak makan, cuma nyicipin gado-gado sepiring, loh apa baik. Ya, jadi usahakan besok hari Tasyu'a, antar malam sahur. Nggak sahur nggak apa-apa. Lupa nggak niat di malam hari, niat di pagi hari bisa kalau puasa sunnah. Kemudian besoknya lagi hari Ahad puasa Asyura. 1 hari puasa Asyura itu melebur dosa sanatul madiyatu, melebur dosa 1 tahun. Halo, dosa kita 1 tahun. Kira-kira kalau kita dikasih tahu banyak apa dikit? Jangankan setahun, sebulan aja juga kita udah bisa ngitung.
Tapi Allah ngasih fasilitas kemurahan, yaitu cukup puasa 1 hari Arafah menghapus dosa 1 tahun. Cuman puasanya jangan hanya 1 hari. Kata Nabi, kalau puasa hanya 1 hari menyerupai orang Yahudi. Kenapa? Karena 10 Muharram itu ini kemenangan nabi-nabi terdahulu, di samping juga nabi kita. Sehingga orang-orang Yahudi pun tanggal 10 itu puasa karena dia memperingati, mensyukuri kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga Nabi suatu ketika datang ke suatu tempat, di tempat itu pada puasa. Nabi bertanya, "Anda puasa apaan?" "Saya mensyukuri kemenangan pimpinan kami," kata orang Yahudi, yaitu termasuk kemenangan Nabi Musa. Lalu karena kata Nabi, "Saya lebih berhak untuk mensyukurinya." Nah, sehingga Nabi puasa tanggal 10. Cuman tadi kan kalau 10 aja sama dengan orang Yahudi, maka kita disuruh menambah 1 hari, yaitu tanggal 9. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ini sudah ada di YouTube karena materi ngajar kemarin di Baitur Rahman. Tanggal 9 Yaumul Tasu'a itu Nabi sampai bersumpah, "Seandainya aku diberikan umur oleh Allah sampai tahun depan, la asumanna yaumut tasu'a." Kalau Allah ngasih panjang umur saya ketemu tahun depan, pasti aku akan berpuasa tanggal 9, yaitu yaumut tasu'a. Supaya apa? Supaya tidak menyamai orang Yahudi, sehingga kita disuruhnya puasa berapa? 2 hari. Insya Allah puasa apa insya Allah enggak? Insya Allah puasa. Yang terakhir, biasanya kalau 10 Muharram identik dengan apa tuh? Santunan. Lebaran anak yatim. Ada enggak lebaran anak yatim dalam Islam? Enggak ada. Yang ada Idul Fitri sama Idul Adha. Enggak ada Yaumul Idul Yatim, enggak ada. Tapi pada tanggal 10 Muharram ini, karena hari kemenangan, kita disuruh bersyukur dan banyak bersedekah, gitu. Dan sedekahnya untuk khusus 10 Muharram itu memang untuk anak-anak yatim. Sehingga orang Betawi bilangnya lebaran anak yatim. Anak yatim apa anak Pak Yatim? Udin berarti. Ya, jadi itu kita ini harus dalam hidup kita ada keterlibatan untuk menyantuni atau menanggung anak yatim. Jangan sampai kita nggak terlibat sama sekali dalam hal menanggung kehidupan anak yatim. Jangan, bahaya itu, bahaya. Jadi mesti kita ini harus terlibat. Entah kita mampunya hanya menyantuni 1 orang, silahkan. Mampu menyantuni 2 orang, silahkan. "Ustadz, saya hanya bisa memberikan bayarannya anak yatim 60.000 sebulan, sekolah swasta MI, silahkan." Pokoknya mesti harus terlibat. Saya mau nyantuni, saya mau nanggung bayarannya, udah ada yang nanggung Ustadz, sehingga saya membelikan baju seragamnya, silahkan. Saya hanya memberikan ongkos sekolahnya, silahkan. Yang penting kita ada keterlibatan, jangan nggak terlibat sama sekali. Kita takut apa? Kita takut dicap, distempel oleh Allah sebagai pendusta agama.
Ara'aital ladzi yukadzibu bid Din. fadzalikal ladzi yad'ul Yatim. wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Dijawab pada ayat kedua, fadzalika, mereka itu atau dia itu yadu'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Orang alladzi itu man isinya. Yadu'u yang menghadik, menolak anak yatim. Gitu. Jadi orang yang nggak terlibat sama sekali, nggak ada kepedulian kepada anak yatim, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita mesti ngambil bagian. Maka yang paling tepat nih, ya, di rumah kita ada kotak masjid. Masih ada nggak itu kotak yang kecil warna coklat itu, yang untuk masjid? Ada nggak? Ada doang apa berikut diisi? Apa udah hilang? Nah, itu perhatikan, ya. Sebagian rezeki kita untuk kemakmuran rumah ibadah yang ada di sekitar kita. Harus ada itu kotak tuh. Yang kotaknya dari masjid hilang, minta ke pengurus biar dibikinin lagi. Jangan sampai nggak ada. Kalau kotak ada di rumah kita kan bisa kita memberikan berapa saja, kapan saja, karena kotaknya ada di rumah. Yang kedua, pastikan di rumah kita ada kotak anak yatim. Mau ngasih 2.000 setiap hari monggo, mau sebulan sekali monggo, mau setiap minggu kita ngasih 5.000 monggo. Yang penting ada sebagian kita untuk anak yatim. Insya kodok ikut ngaji tuh. Kalau kodok aja ikut ngaji, bapak nggak ikut ngaji, kalah sama kodok. Nah, jadi harus, ya. Bahkan ibadah kita kepada Allah tanda diterimanya kalau membuahkan sosial. Kalau ada membuahkan kepedulian sosial. Tahajudmu untuk dirimu, tapi sedekahmu bisa membuat orang lain tersenyum. Anak yatim terurus, fakir miskin terurus. Ya toh? Insya Allah. Dah cukup. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak yang halal. Dan kita semuanya bisa mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk anak yatim. Jangan sampai ada anak yatim yang ada di lingkungan kita ini yang terlantar, yang putus sekolah. Kalau ada anak yatim di kanan kiri kita sampai putus sekolah gara-gara nggak punya biaya, ini semua tokoh-tokoh masyarakat termasuk ustadznya dosa. Nggak tahu menahu urusan anak yatim. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah kita semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, semuanya ahli surga. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridhil inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.